Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Emang akan coba menerangkan tutorial mengenai pembuatan P2KP ya untuk tahun 2002. Walaupun memang tahunnya belum berakhir ya, tapi sudah ada permintaan. Terus kalau kita buka sasi KPPO ya, ini udah ada pemberitahuan bahwa untuk dokumen penilaian kinerja tahunan ini sudah tersedia. Nah, untuk tutorial PDF-nya ada di sini ya, tinggal diklik aja ya, nanti bisa di-download gitu. Nanti ada petunjuk untuk cara pengisian, terus validasi dan juga untuk pengeprintan atau ya pencetakan dari P2KP tersebut untuk tahun 2022. Nah, untuk video kali ini mungkin Mang akan coba cara mengisinya aja ya, karena sebagai fungsional Mang tidak punya bawahan, jadi tidak bisa memvalidasi ya punya bawahan gitu ya. Oke, caranya adalah ada di menu ini ya, ada di menu input kerja tahunan ya. Kita klik di sini, ada pengisian P2KP ya. Kalau validasi ini kan memang tidak ada bawahan ya, jadi tidak ada gitu ya. Kalau yang ini tuh pengisian yang ini ya, untuk P2KP tahun 2022 gitu ya. Walaupun ya tadi tahunnya belum selesai gitu ya, jadi masih ada mungkin target yang belum tercapai, tapi nggak apa-apa, ini contoh aja ya. Nah, kita klik di sini ya. Nah, nanti keluar format seperti ini, ada juga tanda plus di sini gitu ya. Nah, kita coba klik yang tanda plus ini ya. Nah, ini kita pilih dulu tahunnya 2022. Capaian organisasinya juga dipilih ya, disesuaikan. Maka itu harus dikoordinasikan dengan kepegawaian apa ya yang capaian kinerja organisasinya. Dalam hal ini misalkan baik gitu ya, Mang kasih baik aja. Oke, itu ya, sudah terisi dua ini. Nah, ini target ini yang harus diisi ya. Nah, untuk membuat ini, kalau yang untuk targetnya kecil sih seperti ini ya, satu dokumen gitu ya. Terus ada 5 dokumen, ini bisa tergambar ya. Jadi ketika ini sudah selesai, misalkan pembuatan analisa tentang inflasi, laporannya udah ada ya, sudah selesai gitu ya, dianggapnya aja terhitung. Tapi kalau yang untuk yang banyak, contoh kasus yang sifatnya akumulasi 1 tahun ya, ini Mang akan kasih contoh. Nah, ini nih penyelesaian penugasan pimpinan, direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, ini penugasan direktif ini ya, sorry bukan yang bawah, yang ini targetnya kan 120, ini selama 1 tahun, berarti sebulannya ini 10 ya targetnya. Nah, kalau yang ini Mang sarankan membuat dulu rekapnya ya dari SKP bulanan atau realisasi kinerja SKP bulanannya. Jadi buat dulu Excel seperti ini contoh aja ya yang Mang buat khusus untuk yang sifatnya akumulatif dan angkanya banyak. Kalau yang dokumennya sedikit sih bisa gampang lah gitu, bisa kehitung jari lah gitu, gampang ya. Nah, untuk yang ini lihat dulu dari realisasi SKP bulanannya tuh ya. Caranya kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh Mang lagi menghitung ya, misalkan untuk bulan 6 nih, 6 enter ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, coba kita lihat, klik tanda mata ya tadi ya. Nah, ini dilihat nih penyelesaian penugasan direktif dari target 10 ternyata 20 realisasinya. Nah, ini dipindahkan ke Excel tadi ya, di copy, pindah ke rekapan kita. Bulan ini 20 ya, misalkan 20. Nah, itu terus sampai ke Januari ya. Ini Desember karena belum selesai, Mang kosongkan ya, sampai ke Januari
Nah, kalau udah selesai misalkan ini 15 gitu ya, contoh aja ya biar cepat. Ini 20, misalkan ini 18, ini 16, ini 20 misal. Nah, ini realisasinya totalnya 236 gitu ya. Nah, keep dulu ya yang ini ya, diingat-ingat jumlahnya untuk yang sifatnya akumulatif 12 bulan, ini untuk 236. Kita balik lagi ke yang tadi, ke pengisian yang ini ya, yang P2KP tahunan. Nah, caranya kita isi ini ya. Ini kan target misalkan tentang draft dokumen regulasi. Ada nggak nih realisasinya? Ada, misalkan satu dokumen gitu ya. Ini masih di bawah ekspektasi karena ini masih 00 ya. Nah, kelengkapan dokumennya gimana? Misalkan 100% udah selesai gitu ya. Terus penyelesaian dokumennya bagaimana? Nah, ini terus terang ini memang ada yang salah ya. Harusnya PUD ini ditargetnya bukan 12 bulan, melainkan sesuai pengerjaannya, misalkan 4 bulan gitu ya. Targetnya 4 bulan harus selesai. Tapi kalau memang targetnya 1 tahun dari mengumpulkan bahan dan lain-lain, ya betul udah 12 bulan gitu ya. Misalkan Mang dapat menyelesaikannya 4 bulan gitu ya. Nah, ini kan, nah ini di atas ekspektasi. Karena tadi pewaktuannya lebih cepat ya, harusnya 12 bulan dapat direalisasikan 4 bulan. Ini contoh aja ya, kebetulan memang ini salah menargetkan nampaknya ya. Nah, kita isi terus semuanya ya sampai ke bawah sesuai dengan realisasinya, dan mungkin nanti juga ada feedback ya, bukan hanya ini versi kita aja, melainkan dari pimpinan juga nanti memvalidasi, setuju nggak pimpinan dengan apa yang kita tetapkan gitu ya. Bisa aja pimpinan oh ini nggak selesai misalkan, jadi pimpinan tidak memvalidasi, bisa aja seperti itu gitu ya. Oke. Terus ini juga misalkan satu, ini 100, waktu penyelesaiannya misalkan 4 bulan. Nah, ini cepat ya. Ya, kalau yang realisasinya cukup tinggi, ini kategorinya di atas ekspektasi. Terus ini juga 100, misalkan ini 6 bulan gitu ya, ekspektasi gitu. Terus ini 100, 12, 100, 6. Ini makanya ya sesuai dengan realisasi yang dikerjakan gitu ya. Ini memang untuk contoh aja. 10. Nah, ini juga salah nih, harusnya 100 nih kelengkapannya ya, bukan 10 gitu ya. 15. Ini 3, 100. Ini workshop misalkan 12 ya. 1, 100. Ini pengendalian 12 ya, karena tahunan. 1 tahun kalau pengendalian ya. 1. Terus ini juga 100. Ini 12. 1, 100. Ini evaluasi 12 misalkan. Nah, ini yang direktif tadi ya. Yang direktif tadi harus lihat total dari sini ya. Nah, ini misalkan 236 ternyata realisasinya ya. Dari target 120, ternyata setahun itu 236. Nah, ini apa namanya? Terus 100 kualitasnya, waktu penyelesaiannya 12 ya, karena 12 bulan. Terus yang lokakarya misalkan totalnya 3 gitu ya. Terus 100, ininya 12. Nah, ini ya. Jadi ada yang sesuai, ada yang di atas gitu ya, ekspektasi. Nah, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai, kita tinggal simpan ya. Di sini kebetulan memang cuma 15 ya SKP-nya, kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal nunggu validasi dari pimpinan ya. Kalau sudah validasi,
nanti di sini ya. Nah, ini kalau divalidasi udah ada gitu ya. Nanti untuk kalau udah divalidasi nanti bisa dicetak gitu ya. Intinya seperti itu ya gitu ya. Ini kebetulan memang harus nunggu validasi dulu gitu ya. Kalau mau edit di sini ya. Edit di sini diperbaiki, lagi disesuaikan gitu ya. Ini hasil totalnya di atas ekspektasi, tapi tadi tetap ada feedback dari pimpinan. Nah, kalau mau, nah ini nanti ya hasilnya cetaknya kalau sudah divalidasi tinggal dicetak di sini gitu ya hasilnya. Nih ya hasilnya seperti ini, nanti di perilakunya nanti dikasih rating ya. Nanti kalau ini kan belum dinilai ya. Nanti yang kalau di validasi pimpinan tuh ada ini nih. Ada perilaku ya. Jadi kalau hasilnya seperti ini karena ini belum dinilai. Nah, kalau udah sesuai nanti ini yang dicetak ya. Ini yang dicetak untuk P2KP tahun 2022 gitu ya. Tuh. Nah, kalau kita tidak, atau kalau nggak salah atau kalau nggak buat baru gitu ya, nggak mau ngedit, ya ini tinggal diklik hapus ya di sini ya. Kita klik hapus ya. Anda yakin, konfirmasi hapus ya hapus. Nah, ini sudah hilang ya. Itu ya cara pembuatan P2KP untuk tahun 2022 ya. Ingat tadi ya catatannya, kalau yang sifatnya akumulatif gitu ya dalam 12 tahun baiknya dibuat tabel dulu ini biar memudahkan perhitungannya gitu ya. Dilihatnya dari yang ini SKP bulanan yang kita buat ya, realisasinya berapa nih ya. Kalau yang dokumennya sedikit sih bisa dihitung mudah lah gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya tiap tahun misalkan pelayanan pasien, kita kan lupa nih bulan ini berapa gitu ya. Kalau enggak jumlah pelayanan di puskesmas gitu ya, kita lupa. Nah, ini kita lihat di sini ya. Baru direkap di Excel untuk nanti dimasukkan di P2KP tahunannya 2022-nya. Itu ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Untuk validasi memang tidak bisa buat karena tidak punya bawahan gitu ya. Kalau cetak tadi ya sudah dikasih tahu. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.